Game Plus Competition hadir kembali. Daftar sekarang juga hanya di Vision Plus. Saking bencinya Kisha, tak pernah mau melihat apalagi mendengar nama Pasha. Alhasil Kisha pun harus banting tulang demi mendukung ekonomi keluarganya. Kisha Alvaro, pesinetron sekaligus putra sulung Pasha Ungu ini mendadak bikin geger jagat maya. Gegarannya Kisha yang selama ini selalu cerah ceria, ternyata punya kisah kelam akibat perceraian orang tuanya. Ya, dalam perbincangannya dengan Alvin Adam, Kisha mengaku pernah membenci sang ayah Pasha selama 11 tahun lamanya. Saking bencinya Kisha, tak pernah mau melihat apalagi mendengar nama Pasha. Alhasil Kisha pun harus banting tulang demi mendukung ekonomi keluarganya. Benar-benar nggak bisa bayar apa-apa. Ada cicilan segala macam, nggak bisa sama sekali. Mau makan pun susah. Kerja bolak-balik Jakarta Bogor siang malam segala macam di umur segitu gitu ya. Wajar kan emang bantu buat bunda, ngasih bunda segala macam. Terus juga ada nenek, kakek, adik masih kecil-kecil banget itu kan. Kita bener-bener ngontrak selama berapa tahun. Ya bunda bantu-bantu lah juga. Tapi lebih ke Ica fokusnya. Kontrak rumah, terus semua, listrik, air, segala macam. Selain harus banting tulang di usianya yang masih sangat kecil, Kisha juga terpaksa tumbuh tanpa sosok seorang ayah. Malahan selama 11 tahun itu, Kisha lebih sering menganggap orang lain sebagai ayahnya. Beruntung di usianya yang semakin dewasa, Kisha akhirnya mau berdamai dengan sang ayah. Figur ayah dapat dari mana pada usia 6 tahun itu? Nah, itu nggak ada. Nah, itu juga kenapa Ica sekarang udah mau berdamai, karena mikirnya gini, oh ya udah gue juga udah gede sekarang, udah nggak zaman buat ngambek-ngambek kayak gitu. Adek juga masih butuh sosok ayah gitu. Walaupun sudah ada papa yang baru ya, tanpa mengecilkan atau mendiskreditkan papa, tapi tetap masih butuh sosok ayah yang asli. Makanya, oh ya udah, kenapa gue nggak berdamai aja ya, buat semuanya juga gitu, buat kebaikan semuanya. Biar dua keluarga ini nggak berantem juga, terus adik juga masih bisa berkomunikasi sama keluarga ayah. Begitupun sebaliknya gitu. Saya tidak merasa bahwa Kisha sedang membicarakan saya. Ya kalau itu bagian daripada sukses story-nya dia, ya udah nggak apa-apa. Semua berproses lah menuju sukses. Kalau kita kembali ke dulu lagi nggak beres-beres ceritanya kan begitu. Nanti kan masing-masing merasa saya lebih kan begitu. Saya kira udah saya beruntung juga karena ada Papa Gun sekarang yang juga nemenin anak-anak gitu kan. Mami Adel juga sayang sama anak-anak saya semuanya. Kalau kemudian Kisha hadir dalam satu wawancara dan ada part yang sedih yang dia sampaikan, ya saya kira wajar-wajar saja, namanya orang lagi cerita. Pasha sendiri sama sekali tak membantah pernyataan Kisha. Pasha bahkan salut atas perjuangan yang sudah dilewati sang anak selama ini. Kini Pasha mencoba semakin dekat dengan sang anak. Pasha juga terus mendidik Kisha agar menjadi sosok kakak yang baik untuk adik-adiknya. Kisha itu sebagai, ya bisa dikatakan sudah semi orang tua sebenarnya. Pengganti bapaknya di saat bapaknya lagi tidak bersama Kisha dan adik-adiknya. Gitu kan, harus mengingatkan, menasihati, ya kan. Saya kan sekarang sudah cukup sering ketemu Kisha itu suka ngobrol. Saya selalu ingatkan, kakak kamu sekarang udah gede. Udah gede itu artinya dia harus paham, ya kan. Bagaimana kamu punya adik-adik ini banyak. Kamu harus jadi contoh, gitu kan. Wah, iya, selalu gitu. Alhamdulillah. Itu Kisha pacarnya banyak, ya saya kira itu kan silakan aja ya, maksudnya bergaul dekat, yang penting ya tahu batas-batas gitu kan, tahu gaya berpacaran seperti apa.